Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Eriko Satrio Wibowo. Saya dari kelas Sosiologi Hukum kelas D. Di sini saya akan menjelaskan tentang program Mas Mantap di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Ini dengan tema inovasi penegakan hukum yang responsif terhadap budaya lokal. Di sini kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Jadi masalah awal di Kabupaten Sorong ini saya bagi menjadi 3 poin utama. Nah, saya akan menjelaskan semuanya itu. Jadi Mas Mantap ini berasal dari Kabupaten Sorong di Provinsi Papua Barat Daya, salah satu provinsi baru hasil pemekaran dari Papua Barat yang resmi berdiri pada tahun 2022. Menghadapi tantangan besar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, banyak warga, terutama di distrik-distrik terpencil, tidak mengetahui isi peraturan daerah atau perda yang berlaku. Akibatnya, ketertiban hukum, sorry, akibatnya pelanggaran ketertiban umum sering terjadi, bukan karena niat jahat, melainkan karena ketidaktahuan belaka. Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa hukum adat yang masih kuat dipegang oleh masyarakat seringkali tidak selaras dengan aturan yang dibuat oleh pemerintah. Dominasi hukum adat yang kuat di tengah lemahnya sosialisasi, peraturan formal menciptakan jurang antara apa yang diatur negara dan apa yang dipraktikkan dalam keseharian masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan penegakan hukum yang bersifat represif atau prosedural kaku tidak akan efektif. Diberlakukan strategi yang lebih adaptif. Lalu di sini ada keistimewaan dan solusi. Menariknya, Kabupaten Sorong memiliki keistimewaan karena wilayah ini adalah tanah adat suku Moi yang telah mendapat pengakuan hukum melalui peraturan daerah atau Perda Kabupaten Sorong nomor 10 tahun 2017 tentang pengakuan dan pelindungan masyarakat hukum adat atau MHA Moi. Pengakuan ini memberi landasan kuat dalam hukum positif dan hukum adat bisa berjalan beriringan, bukan saling bertentangan. Pemerintah Kabupaten Sorong pun meluncurkan Mas Mantap, sebuah inovasi yang tidak hanya menegakkan aturan secara represif, tetapi merangkul masyarakat lewat pendekatan kultural. Program ini digagas oleh aparatur sipil negara atau yang kita lebih kenal ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja atau yang biasa kita dengar juga yaitu Satpol PP dan resmi ditetapkan pada Juli tahun 2024. Melalui artikel ini kita akan membahas bagaimana Mas Mantap bekerja, sejauh mana dampaknya dan mengapa pendekatan ini bisa dianggap sebagai contoh hukum responsif terhadap budaya lokal. Sini saya membawa landasan teori, yaitu dari Nonet dan Selznick pada tahun 1978. Sini saya buat menjadi suatu bagan. Sini tipe hukumnya tuh ada tiga, yaitu hukum represif dengan karakteristik tuh hukum berfungsi sebagai alat kekuasaan politik, penegakannya cenderung sepihak dan mengutamakan kepentingan penguasaan di atas kepentingan rakyat. Lalu yang kedua, tipe hukumnya tuh ada otonom. Hukum dipandang sebagai sistem yang terpisah dari politik, prosedur formal menjadi segalanya. Sayangnya hukum ini bisa menjadi kaku dan tidak peka terhadap kebutuhan sosial masyarakat. Lalu yang terakhir ada responsif, hukum yang adaptif, partisipatif, dan terbuka terhadap nilai-nilai sosial. Hukum tidak hanya dipaksakan dari atas, tetapi tumbuh bersama masyarakat. Teori ini menekankan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang hidup di masyarakat dan mampu merespon perubahan sosial. Konsep hukum responsif kemudian diuji relevansinya di berbagai bidang di Indonesia, termasuk dalam penyelesaian sengketa perdata hingga penegakan hukum pidana. Lalu apa itu Mas Mantap? Jadi Mas Mantap itu adalah singkatan yang kepanjangannya itu yaitu Masyarakat Kabupaten Sorong Taat Peraturan Daerah. Program ini bukan sekedar program kampanye biasa, melainkan sebuah gerakan sadar hukum yang dibalut dengan pendekatan kultural dialogis. Sini ada saya menggunakan tabel agar mudah dipahami. Sini ada dua pendekatan dan penjelasan.
Pendekatannya di sini ada 5 pendekatan. Yang pertama ada edukasi berbasis lokal. Penjelasannya yakni sosialisasi dilakukan dengan bahasa dan konteks budaya setempat. Petugas tidak serta-merta memberi sanksi, tapi menjalankan kenapa suatu aturan penting. Lalu yang kedua ada perlibatan tokoh adat dan agama dengan penjelasan para tetua adat atau suku Moy dan tokoh agama dilibatkan sebagai agen perubahan. Pesan-pesan tentang kepatuhan hukum disampaikan dengan kearifan lokal yang sudah dipercaya sejak lama. Lalu yang ketiga ada insentif bagi yang taat, yakni kampung dan atau individu yang tertib diberikan penghargaan. Ini menciptakan efek kompetisi positif. Lalu yang keempat ada sistem pelaporan partisipatif, yakni warga bisa melaporkan pelanggaran lewat relawan atau kanal sederhana. Tidak perlu melalui birokrasi yang berbelit. Lalu yang terakhir ada dashboard pemantauan, yakni pemerintah daerah menggunakan dashboard sederhana untuk memantau tingkat kepatuhan dan mengevaluasi program secara berkala. Lalu di sini ada efek dan dampak dari Mas Mantap ini. Sejak Juli tahun 2024, program ini menunjukkan hasil yang menggembirakan. Kesadaran masyarakat terhadap Perda meningkat signifikan, jumlah pelanggaran ketertiban umum menurun, dan partisipasi warga dalam perumusan kebijakan lokal terus bertumbuh. Hal yang tak kalah penting bahwa Satpol PP pun ikut merubah. Mereka tidak lagi sekedar penakut yang bertugas menangkap pelanggar, tetapi menjadi penegak hukum yang humanis, dibekali pelatihan komunikasi dan mediasi konflik. Inilah wujud nyata dari hukum yang tidak represif. Lalu di sini ada analisis apakah Mas Mantap hukum responsif. Ini saya buat jadi tabel agar mudah dipahami lagi. Sini ada ciri dan implementasi Mas Mantap. Sini ciri-cirinya ada 3 ya. Yang pertama ada hukum tidak dipaksakan secara sepihak, yakni pendekatannya adalah dialog dan edukasi, bukan sanksi langsung. Lalu yang kedua ada hukum terbuka terhadap partisipasi publik. Masyarakat dilibatkan termasuk tokoh adat yang selama ini mungkin diabaikan. Lalu yang terakhir ada beradaptasi dengan konteks hukum beradaptasi dengan konteks sosial, yakni menggunakan bahasa lokal dengan melibatkan lembaga adat. Program ini membatasi kesenjangan antara aturan formal dan realitas budaya. Kesimpulannya ya ini Mas Mantap mendekati atau mencerminkan hukum yang responsif. Keseluruhan pendekatan ini menjadikan Kabupaten Sorong sebagai satu-satunya daerah di Provinsi Papua Barat Daya yang memenuhi kriteria sebagai daerah inovatif dalam forum grup diskusi atau FGD. Pembinaan inovasi daerah pada Juni tahun 2023. Capaian ini juga sejalan dengan peraturan Bupati atau Perbuk nomor 7 tahun 2021 tentang roadmap sistem inovasi daerah Kabupaten Sorong 2021 sampai dengan 2026. Sini ada kolaborasi antara hukum formal dan hukum adat. Saya bagi lagi menjadi bagan agar mudah dipahami bagi saudara-saudara sekalian. Sini ada aspek dan sebelum Mas Mantap ada dan sesudah Mas Mantap diberlakukannya. Sini aspeknya ada 5 aspek. Yang pertama ada pendekatan. Sebelum adanya Mas Mantap nih represif dan langsung sanksi. Lalu sesudahnya ada Mas Mantap menjadi edukatif dan dialogis. Lalu aktornya dulu hanya Satpol PP, sekarang melibatkan 3 aktor, yaitu Satpol PP, tokoh adat, dan tokoh utama. Lalu yang ketiga ada sosialisasi. Sebelumnya itu minim dan formal. Lalu sesudah ada Mas Mantap tuh intensif, bahasa dan budaya lokal. Lalu ada partisipasi warga. Sebelumnya itu warga tuh pasif. Sekarang tuh sesudah ada Mas Mantap jadi aktif, pelaporan dan umpan baliknya itu berjalan. Lalu dampaknya sebelum ada Mas Mantap tuh pelanggaran tinggi dan warga bersikap apatis. Kalau sesudahnya ada Mas Mantap, pelanggaran turun dan warga mulai sadar hukum. Bukti lainnya itu ada pada Perda nomor 10 tahun 2017 tentang MH Moy. Lalu yang kedua ada peraturan adat MHA Malaum Kartaraya pada Oktober 2025 tentang pengelolaan laut tradisi Ege. Lalu yang terakhir ada SK pengakuan MHA untuk 7 submarga pada tahun 2024 bulan Januari. Sini saya menarik kesimpulannya. Ya ini kunci keberhasilan dari Mas Mantap tuh ada 4 poin. Saya akan menjelaskannya.
Jadi program Mas Mantap di Kabupaten Sorong itu menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak harus selalu dengan kekerasan atau ancaman pidana. Dengan pendekatan kultural, dialogis, program ini berhasil meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sekaligus menurunkan jumlah pelanggaran ketertiban umum. Dari perspektif Nonet dan Selznick, Mas Mantap mewakili perwujudan hukum responsif yang adaptif terhadap budaya dan kebutuhan sosial. Beberapa poin penting itu menjadi keberhasilan Mas Mantap, ya ini ada 4 poin tersebut. Yang pertama ada perlibatan tokoh adat dan agama sebagai jembatan antara aturan formal dengan kearifan lokal. Lalu yang kedua ada pendekatan edukatif yang memprioritaskan pemahaman dibandingkan sanksi. Lalu yang ketiga ada sistem partisipasi yang memberi ruang bagi warga untuk menyampaikan aspirasi dan melaporkan masalah secara sederhana. Lalu yang terakhir ada pengakuan hukum terhadap masyarakat adat yang membangun rasa memiliki dan tanggung jawab bersama. Ke depan, model seperti ini bisa menjadi rujukan bagi daerah-daerah lain di Indonesia yang memiliki keragaman budaya dan keterbatasan akses geografis agar hukum benar-benar ditaati. Ia harus dirasakan sebagai milik bersama, bukan sekedar perintah dari atasan. Sekian dari presentasi dan pemaparan materi dari saya. Saya Eriko Satrio Wibowo memohon maaf bila penyampaian kurang jelas ataupun masih terbata-bata. Terima kasih yang sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.